Shalom jemaat Tuhan, kita kembali berjumpa dalam Saat Teduh Suara Gembala pada pagi hari ini. Dan saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang selalu baru untuk hidup kita masing-masing, karena kasih dan anugerahnya selalu baru. Kita kemarin sudah belajar selama beberapa hari ini tentang definisi kasih Tuhan kepada kita. Bukanlah hanya berkat, tetapi kita boleh mengalami teguran, disiplin, hajaran. Karena anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Itulah yang dia nyatakan kepada gereja di Laodikia. Dan kita sudah belajar kebenaran-kebenaran tentang teguran, sehingga kita akan menyukai, menyenangi, melihat dengan cara pandang yang benar bahwa teguran atau disiplin bukanlah sesuatu untuk menghancurkan kita. Dan kita sudah belajar bahwa ada berkat-berkat di dalamnya. Dan bagaimana sikap kita dalam menyikapi teguran atau masalah atau persoalan yang datang dalam hidup kita. Kita perlu menyikapinya dengan baik dan benar. Pagi hari ini kita ingin belajar kembali bagaimana caranya kita mempraktekkan, menghidupi kebenaran tentang menegur ini. Sehingga di dalam gereja, di dalam jemaat, di dalam keluarga, dalam hidup kita bisa saling menegur. Karena kata Alkitab bahwa kita perlu mempraktekkan prinsip kebenaran saling menegur. Karena itu bagaimana cara kita mempraktekkannya. Kita bukan hanya ditegur dan kita menyikapinya, tapi bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi bahwa kita harus menegur. Kita tidak boleh mendiamkan satu keadaan, apalagi itu dosa. Kita tidak boleh sungkan, kita tidak boleh diam, tetapi kita harus mulai mempraktekkan. Karena teguran adalah cahaya, teguran adalah pelita. Persoalan gereja hari ini, dosa berlarut-larut bekerja karena mendiamkan ketika ada sesuatu yang keliru dan salah. Kita sebagai jemaat atau sebagai anak-anak Tuhan tidak mempraktekkan yang namanya teguran. Karena itu coba kita lihat dalam kitab Galatia pasal 6. Bagaimana cara kita, sikap kita ketika menegur. Dalam Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, Rasul Paulus kepada gereja jemaat di Galatia, dia mengatakan bahwa ketika didapati ada dosa, ada pelanggaran, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, kita tidak boleh membiarkan situasi dan keadaan itu. Di sini dikatakan, kalau kedapatan orang melakukan pelanggaran, kamu yang rohani dikatakan harus. Jadi bukan pilihan, harus, wajib, kewajiban kita. Kalau kita ingin melihat gereja dikuduskan, disucikan, gereja sampai kepada takhta kesucian, hidup kita disucikan, dikuduskan, maka kita harus memahami prinsip ini dan mempraktekannya. Karena ketika Tuhan menegur kita, tujuannya supaya kita mendapat bagian dalam kekudusan. Ketika ada pelanggaran, kita yang rohani harus memimpin orang itu, menegur orang itu ke jalan yang benar. Jadi tidak boleh tidak dibiarkan. Makanya ketika satu hari di dalam kitab Galatia 2 ayat 11 sampai 14 dikatakan begini, tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Jadi Paulus mempraktekkan ketika Petrus kedapatan salah di mata Paulus, bukan kita mencari-cari kesalahan, tetapi ketika ada sesuatu pelanggaran, Paulus langsung menegur Kefas atau Petrus. Situasinya bagaimana? Dia katakan bagaimana dia berterus terang menentangnya. Sebab dia salah, kata Paulus. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Jadi ini non-Yahudi. Mereka kumpul, dia makan sama-sama. Tetapi setelah mereka datang, maksudnya golongan orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Yakobus, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat, lihat ya, ketika kedapatan pelanggaran, Paulus berfungsi. Dia menegur, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi,
bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi kita lihat Paulus mempraktekkan apa yang harusnya dipraktekkan oleh banyak orang Kristen. Karena teguran adalah bagian daripada kasih. Teguran membawa pada kehidupan dan kekudusan. Tetapi di sini kita perhatikan, kita kembali di Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Nah, dasarnya ini yang penting kita perhatikan. Dasarnya bukan karena kebencian, marah, tujuan untuk menjatuhkan, tidak. Tapi dasarnya dengan roh yang lemah lembut. Jadi dasarnya dengan roh yang lemah lembut, kasih. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya jangan kamu kena pencobaan. Ternyata ketika kita menegur orang, kita bisa kena pencobaan juga. Kenapa? Kita bisa terpancing emosi ketika dia tidak mau menerima teguran kita. Makanya kita perlu mempraktekkan sambil kita sungguh-sungguh berjaga-jaga. Kita jagai diri kita supaya jangan kita terjerumus sehingga terpancing jadi emosi. Jadi kita harus dengan roh yang lemah lembut sambil berjaga-jaga supaya jangan kita yang jatuh kena pencobaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.